blok E. Saya Cindy Wardani. Saya Rizka Amelia. Saya Putri Nabila Syakira. Saya Nasya Nabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang besar sudut antara dua bidang. Oke, jadi sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan tentang sudut. Jadi sudut adalah pertemuan dari dua buah garis. Jadi bisa dikatakan sudut ketika dua buah garis saling bertemu. Jadi bagian ini itu bisa dikatakan sudut. Terus lalu sudut pada dimensi 3 biasa disimbolkan dengan Jadi, sudut pada dimensi 3 itu biasa disimbolkan dengan alfa, beta, dan theta. Lalu, besar sudut pada dimensi 3 bisa ditentukan dengan fungsi trigonometri seperti jadi sudut pada dimensi 3 itu bisa ditentukan dengan fungsi trigonometri seperti sin theta, cos theta, dan tan theta. Materi lebih lanjut akan dibawakan oleh teman saya atas nama Nasya Nabila. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari besar sudut antara dua bidang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sudut antara dua bidang itu sendiri adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis masing-masing satu pada bidang di mana kedua garis tersebut tegak lurus pada garis potong kedua bidang dan berpotongan pada satu titik di garis potong kedua bidang tersebut. Sudut ini disebut tumpuan. Saya akan menggambarkan contoh ilustrasinya. Yang dimana ini merupakan bidang alfa dan ini bidang beta. Nah, kita ambil suatu garis di bidang alfa yang tegak lurus dan memotong garis AB. Misal, ini garis G pada titik B. Ini A, B. Nah, setelah itu lagi kita ambil juga suatu garis pada bidang B melalui titik P yang tegak lurus dengan AB. Misal garis F. Setelah itu lagi kita ambil satu titik pada garis F dan G. Misal titik Q pada garis G dan titik O pada garis F. Pada garis F. Sudut yang dibentuk bidang alfa dan bidang beta adalah sudut OPQ yang dinamakan ini namanya sudut gamma.
Baik, dan akan dilanjutkan contoh soal oleh rekan-rekan saya. Baik, kita masuk ke contoh soal pertama. Kan panjang rusuknya itu 4 cm. Yang dicari nilai tan sudut antara BDHF dan AFH. Yang dicari nilai BDHF dan AFH. G. Yang dicarikan nilai BDHF dan AFH. BD BDFH. Lalu AFH. Nah, titik potongnya itu berada di titik AF. Titik potongnya AF. Lalu garis koreksinya itu berada di tengah-tengah, berarti di titik A. Karena titik A itu harus sejajar dengan harus sama panjang dengan titik AF dan AH. Maka titik tengahnya itu berada di A. Lalu kita tarik garis proyeksinya turun ke bawah, lalu disambungkan dengan titik A. Nah, maka berbentuk segitiga sama sisi. Sama sisi. Nah, inilah yang sudut yang mewakili antara titik BDHF dan AFH. Taruhlah di sini titik P dan di sini titik Q.
Penyelesaiannya Aki sama dengan setengah dari Aceh. Setengah dari Aceh. Ya, setengah dari Aceh terus setengah diagonal sisi A akar 2. Nah, Aki itu setengah dari Aceh. Nah, berarti setengah diagonal sisi, rumusnya itu A akar 2. Akar 2. Nah, kalau misalnya diagonal sisinya itu 4 akar 2, maka setengahnya itu 2 akar 2. Ini panjang. Lalu panjang BQ sama dengan F ke D. Panjangnya yaitu 4 cm. Lalu karena yang ditanyakan itu tan X, maka rumusnya D per sa. D per sa. D per sa ini depan, belakang. Depan. Nah, lalu panjang PQ sama dengan V ke B. Hasilnya 4 cm. Lalu yang ditanya kan tan X. Tan X yang rumus tan alfa. Yang ditanyakan tan alfa. Tan alfa yang rumusnya itu D per sa. Yang mana itu yang ini depan, ini samping. Lalu penyelesaiannya kan dengan 2 akar 2 per 4, hasilnya itu 1 per 2 akar 2. Gitu? Itu penjelasan dari contoh pertama. Contoh kedua akan dibawakan oleh Priyadila. Nah, di sini kita lanjut ke contoh yang kedua, 5 segitiga.
Nah, di sini tentukan kosinus sudut antara bidang TAB dan juga CAB. Nah, pertama-tama di sini kita tentukan dulu di sini garis pemotong antara TAB. Nah, di sini kan garis pemotongannya ini AB. Nah, di sini kita tentukan lagi garis yang sejajar atau garis tegak lurusnya. Oh. Nah, di sini kalau ada yang bertanya ini sudah titik tengahnya nih Kak. Iya, ini titik tengahnya dikarenakan ini kan segitiga sama sisi. Jadi setiap sisinya ini panjangnya sama 12. Toh? Nah, terus di sini kita lanjut saja. Kita lanjut buat ini titik, kita tentukan titik potong sama titik tegak lurusnya sudut CAB. Nah, di sini kita tentukan lagi titik tegak lurusnya antara sudut CAB. Ini garis. Nah, kan kita sudah tentukan nih tegak lurusnya. Terus di sini kita kasih sudut alfa. Terus kita kasih keluarkan nih segitiganya. Ini B, ini C, ini sudut alfa, kita kasih O. Terus di sini TC-nya kan sama, 12. Nah, terus CO-nya berapa? Ini kan CO, titik CO. Nah, di sini kita bisa cari titik CO-nya dari titik CBO yang ini, CBO. Kita kasih keluarkan lagi segitiganya. Ini C, ini B, sama ini sama. Ini C, ini B, ini O. Nah, kan di sini kita sudah, ini kan yang mau dicari titik CO-nya. Nah, di sini pertama kita tulis ini CB-nya yang kita tahu sudutnya berapa, 12 toh. Nah, terus ini BO-nya. BO ini kan sudah ditentukan pertengahan garisnya, jadi 6. Nah, ini yang kita akan cari sudut ini sudut TO-nya sama CO-nya. Nah, pertama itu kita tulis. Nah, di sini untuk kita mencari titik CO-nya kita tulis CO sama dengan akar 12 kuadrat 144 dikurang akar 6 36 sama dengan akar 144 dikurang 36 108 sama dengan akar 108 itu 36 dikali akar 3 sama dengan akar 36 dikali akar 3 6 akar 3. Nah, terus di sini kita sudah tentukan itu ini sudutnya berapa, CO-nya itu 6 akar 3. Nah, sama juga di TO. Ini TO-nya sama dengan CO 6 akar 3. Nah, terus di sini kita mau cari lagi ininya cos ininya kan alfa. Jadi di sini kita tulis cos alfa sama dengan mana tadi 6 akar 3 kuadrat ditambah 6 akar 3 kuadrat dikurang 12 kuadrat dibagi 2 dikali 6 akar 3 dikali 6 akar 3 sama dengan 6 akar 3 kan 36 dikali 3 ditambah lagi ini 6 akar
6 akar 3 kan 6 akar 3 kuadrat itu kan 36 dikali 3 terus dikurang 12 kuadrat itu sama dengan 144 sama dengan dibagi 6 kali 6 36 dikali 2 72. Jadi kita tulis 72 dikali 3 sama dengan 36 dikali 3 itu kan 108. Kita tambah lagi 36 dikali 3 itu 108. Terus kita kurang 144 dibagi 72 dikali 3 sama dengan 108 ditambah 108 itu kan 216 dikurang 144 itu 72. Nah, di sini 72 dibagi 72 dikali 3. Nah, ini kan habis. Jadi 1/3. Jadi sudut ini ya, sudut alfanya 1/3. 2, 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.